Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak, semuanya sehat? Bapak harap kita semua dalam keadaan sehat ya, dalam keadaan puasa dan dijauhi dari wabah yang mendunia ini, yaitu wabah virus COVID-19. Sebelum kita mulai pelajaran atau pada siang hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing dimulai. Selesai. Siapa yang tidak hadir pada hari ini, Ketua? Hadir semua ya? Ya. Baiklah. Jika memang hadir semua pada hari ini, mungkin kita langsung saja masuk ke dalam materi kita pada hari ini, yaitu tentang penggadaian. Penggadaian. Aduh, tintanya habis nih anak-anak. Bapak menjelaskan saja dulu menunggu teman kita mengisi tintanya ya. Materi kita hari ini tentang penggadaian. Jadi di sini jika terlintas sekilas saja kita mendengar nama penggadaian ini, yang paling memahaminya Bapak rasa itu anak kos. Kenapa Bapak mengatakan anak kos? Karena anak kos ini lebih paham dengan yang namanya tentang menggadai. Kenapa? Karena anak kos ini sering keterlambatannya pengiriman uang dari orang tua, terus ada lagi mungkin membutuhkan biaya hidup sehari-hari, sedangkan orang tua belum mengirim, maka dia mempunyai inisiatif, dia mempunyai barang yang sangat berharga, sejenis HP, laptop atau yang lainnya, dia menggadaikan demi mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Terus yang dimaksud dengan penggadaian itu apa? Penggadaian adalah lembaga keuangan non-bank yang memberikan kredit kepada masyarakat dengan cara khusus, maksudnya yaitu hukum gadai. Yang dimaksud tadi adalah lembaga keuangan non-bank atau suatu lembaga, bukan bank, memberikan pinjaman kepada masyarakat, pinjaman dalam bentuk gadai. Nah, seperti itu. Terus kita masuk yang kedua. Yang kedua ada namanya hukum penggadaian. Yang kedua itu jenis penggadaian. Jenis penggadaian itu ada dua macam. Yang pertama itu ada yang namanya penggadaian konvensional, dan yang kedua ada yang namanya itu penggadaian syariah. Penggadaian konvensional dan syariah itu tidak jauh beda. Dia hampir saja sama. Kenapa? Karena yang membuat mereka berbeda adalah penggadaian konvensional itu menggunakan biaya administrasi dan bunga yang cukup besar. Sedangkan penggadaian syariah dia tidak menggunakan biaya administrasi dan bunga yang relatif kecil, nyaris tidak mempunyai bunga. Nah, anak-anak, sampai di situ apakah kalian semua paham? Nah, jika memang kalian paham, Bapak akan melanjutkannya lagi. Nah, jadi jika kita mau menggadaikan, kita melalui apakah itu melalui dari bank penggadaian konvensional atau dari penggadaian syariah, kita mempunyai tiga jenis barang yang bisa kita gadaikan. Yang pertama itu ada yang namanya perhiasan,
dan yang kedua ada yang namanya itu kendaraan, dan yang ketiga ada namanya peralatan rumah tangga. Nah, ini maksud dengan perhiasan itu apa? Perhiasan adalah emas, terus intan, berlian, perak. Nah, itu dimaksud dengan perhiasan. Nah, ini maksud dengan kendaraan tuh yang bagaimana? Kendaraan contohnya itu adalah motor, mobil, terus sepeda dan yang lainnya seperti itu. Terus ada lagi yang dimaksud dengan peralatan rumah tangga. Kalau kita pikir peralatan rumah tangga itu banyak ya. Nah, tapi yang bisa kita gadaikan seperti itu. Terus ada yang namanya peralatan rumah tangga. Peralatan rumah tangga itu salah satu contohnya ada TV, kulkas, mesin cuci, terus ini kipas angin. Nah, itu bisa kita gadaikan, menyesuaikan dengan harga yang real seperti itu. Terus ada lagi kenapa tidak bisa kita anggunannya atau kita gadaikan rumah, atau karena bank bisa menerima penggadaian sertifikat rumah seperti itu. Kenapa tidak bisa? Karena penggadaian dia hanya menerima barang yang bergerak atau barang yang bisa dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Karena sistem penggadaian adalah kita jika ingin menggadaikan barang, kita harus membawa barang kita ke tempat penggadaian, terus kita ambil uang, barangnya ditinggalkan seperti itu. Barangnya kita tinggal di kantor penggadaian. Tapi jika kita menggadaikan rumah, apakah bisa kita bawa rumah kita pikul sama-sama untuk ke kantor? Tidak bisa kan? Nah, sebab dari itu penggadaian hanya menerima sistem penggadaian dengan bentuk barang yang nyata yang bisa dibawa kemana-mana. Nah, terus ada lagi yang dimaksud dengan tujuan utama penggadaian. Tujuan utama penggadaian adalah menunjang program pemerintah dalam bidang pembangunan nasional dengan cara memberikan pinjaman dengan hukum gadai. Nah, yang keempat ada lagi namanya tugas penggadaian. Nah, ini tugas penggadaian nih. Tugas penggadaian adalah sebagai lembaga keuangan non-bank milik pemerintah berhak memberikan pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai, bertujuan agar masyarakat tidak dimanfaati oleh oknum penggadaian gelap yang ada di luar. Terus yang dimaksud dengan tugas penggadaian tadi ini apa? Dibentuknya penggadaian itu dikarenakan pemerintah takut dengan adanya masyarakat ini jika sedang mempunyai kebutuhan mendesak, dia akan dimanfaati oleh oknum-oknum yang ada di luar atau yang mempunyai uang yang bisa membantu dia gitu, dengan bunga yang besar atau anggunan yang besar. Terus atau yang dengan cara mempunyai jangka waktu yang pendek. Nah, seperti itu. Mungkin jika kita ingin meminjam ke penggadaian, maka kita tidak harus tidak harus susah-susah atau tidak harus berurusannya tidak rumit. Kenapa tidak rumit? Karena di penggadaian dia hanya menerima nasabah atau penggadai yang membawa barang, dan persyaratannya tidak sulit, yaitu cuma hanya saja membawa KTP dan barang. Nah, seperti itu. Barangnya yang nyata ya, dalam berbentuk, jika ini spidol, ini mau kita bawa ke penggadaian nih, terus kita gadaikan. Nah, seperti itu. Ini kan bentuknya ada. Terus ada lagi di penggadaian itu
dia mempunyai jangka waktu yang tidak terlalu lama seperti itu. Kenapa tidak terlalu lama? Karena Pegadaian itu dia mempunyai sistem yang minimal 4 bulan, atau bunga persenan itu keterlambatan kita tuh 15 hari itu persennya 0,78%. Nah, jadi pelunasan Pegadaian itu bisa kapan saja seperti itu. Kenapa bisa kapan saja? Dia hanya mengambil dari persenan yang dari keterlambatan 15 hari 0,15% saja. Nah, sampai di sini anak-anak paham semua? Kalau jika memang paham, mungkin waktu kita sudah habis juga pada hari ini. Bapak sudah menerangkan dengan baik. Bapak harap kalian paham ya. Baiklah, jika memang sudah, Bapak akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.